Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Suci Ramadini dengan NIM A1C419021 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Nah, hari ini kita akan praktikum tentang tipe-tipe telur yang bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Telur adalah zigot yang dihasilkan melalui fertilisasi dari sel telur yang berfungsi memelihara dan menjaga embrio. Telur yang dihasilkan dari pembuahan atau perkawinan dari berbagai hewan walaupun sudah berhasil dibuahi masih memiliki peluang yang kecil untuk dapat berkembang. Pada awal-awalnya yang masih memerlukan perlindungan, penyesuaian, dan makanan. Telur yang bercangkang seperti telur ayam ini merupakan suatu adaptasi. Nah, telur sendiri terdiri atas sejumlah besar kuning telur dan sedikit sitoplasma. Setelah fertilisasi dan masih dalam oviduk, telur dilapisi oleh lapisan-lapisan albumin encer yang tebal atau yang sering kita sebut itu putih telur, dan cangkangnya yang berasal dari kalsium karbonat. Nah, jika dilihat dari struktur telur, kamu bisa melihat cangkang telur. Nah, cangkang telur merupakan pelindung utama pada telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Dan kalau dilihat dari dalamnya lagi, terdapat membran cangkang yang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur atau yang biasanya kita lihat di bagian bawahnya telur, itu kamu bisa melihat ada cangkang yang tidak menempel, selaput yang tidak menempel pada cangkangnya dan membentuk rongga. Nah, rongga ini disebut rongga udara, berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Nah, selanjutnya itu ada keping germinal atau zigot atau juga sel embrio, merupakan calon individu baru. Kemudian terdapat kuning telur atau yolk yang merupakan cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya itu ada albumen atau putih telur, merupakan pelindung embrio dari goncangan dan juga sebagai cadangan makanan atau air. Nah, dan yang terakhir ini ada kalaza atau yang disebut tali kuning telur untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan juga menjaga embrio agar tetap berada pada posisi di bagian atas kuning telur. Nah, pada telur mereka memiliki tipe-tipe telur, dan tipe-tipe telur ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada isolesital. Nah, tipe telur ini disebut juga dengan homolesital. Tipe telur ini penyebaran yolknya atau cadangan makanannya itu merata di seluruh ovum dan jumlahnya sedikit dengan nukleus atau inti selnya yang berada di tengah-tengah. Nah, jadi inti selnya ini dikelilingi oleh cadangan makanan. Nah, tipe telur ini terdapat pada Amphioxus, Echinodermata, Mollusca, Annelida, dan Mammalia. Nah, tipe yang kedua itu ada telosital atau melosital. Tipe telur dengan letak dari yolk dan inti sel berada di dua kutub. Nah, yang berlawanan dengan jumlah yolk yang sedikit. Kutub dengan konsentrasi yolk disebut dengan vegetatif, sedangkan kutub dengan inti sel disebut kutub animalia. Nah, jenis telur ini terdapat pada amfibi, lamprey, dan finfish. Berikutnya ada telo ekstrim lesital atau megalesital. Nah, yolknya banyak sekali yang tersebar hampir semua bagian telur sehingga inti sel berada terdesak di bagian ujung atau atas dari ovum, dan sitoplasmanya pun sedikit. Nah, kutub vegetatifnya besar, sedangkan kutub animalianya sangat kecil ataupun sempit. Tipe telur ini terdapat pada reptilia dan aves. Dan yang terakhir ini ada centrolesital. Nah, tipe ini merupakan tipe telur dengan yolk dan inti sel berada di tengah-tengah telur. Nah, tipe telur ini
kita bakal mengamati 3 telur sekaligus. Apakah kita akan menemukan tipe-tipe telur dari telur yang akan kita amati? Langsung aja kita ke praktikumnya. Let's go! Langkah pertama, pecahkan ketiga telur mentah tersebut dengan hati-hati dan tuangkan ke dalam wadah. Jangan sampai kamu menghancurkan kuning telurnya ya. Setelah semua selesai dituangkan ke dalam wadah, kamu amati ketiga telur tersebut. Langkah kedua, kupas cangkang dari ketiga telur yang sudah direbus, lalu belah dengan pisau menjadi 2 bagian. Setelah ketiga telur selesai dibelah, amati ketiga telur tersebut. Pada cangkang telur, kamu bisa melihat langsung rongga udara yang ada pada cangkang telurnya. Dan kamu juga bisa mengupas membran cangkang atau selaput telur. Di sanalah udara atau oksigen masuk dan berkumpul di rongga udara, tempat penyimpan sumber oksigen untuk embrio. Kita amati tadi, telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh, dapat kita simpulkan bahwa ketiga telur ini memenuhi tipe telur megalesital atau yang yolknya itu paling besar hingga memenuhi bagian telur. Pokoknya sampai sitoplasmanya itu sedikit. Nah, untuk kutub vegetatifnya itu besar, sedangkan kutub animalianya itu sedikit atau kecil, sehingga inti selnya itu terdesak berada di bagian ujung atau atas dari ovum. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu praktikum kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan kalau ada pengucapan atau penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.